Adik-adik Ibu harapkan aktifkan kamera kalian. Misal kita masih muka begitu itu misal kasapi Eno. Yang kelas 77 coba angkat tangan Ibu boleh seberapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Salva dan Siva dan Keila siapa ini kamera tadi diaktifkan. 78 mana? 78. Baru 77 semua ada ini. Mulai biar sedikit siswa ini belum 78 ini sampai perbulan 78 ini masih sedikit 78. Itu harus sampai sana ya. Biar fisik ambil. Ini bukan fisik. Video. Halo, selamat pagi semua. Pagi Pak Guru. Nah, ini semua kelas 77 kan? Yang lain? Yuk. Oke, kita akan memulai kegiatan hari ini. Kita akan mulaikan kegiatan MPLS pagi hari ini untuk materi pembinaan mental spiritual agama. Ada yang IKO 2 HP ini, udah pakai 2 HP. Dapat ingat lebih suara yang satu. Kasih mati sama suaranya. Oke, untuk materi pertama kita akan mulai dengan materi tata krama. Ya.
Dapat dengar Pak Guru Pesuara toh? Materi tata krama, tulis di buku catatan kalian, materi akan kalian pelajari hari ini adalah materi tata krama. Yang akan membawa materi Ibu Ivon. Ivon adalah guru BK, jadi perhatikan baik-baik arahan dari Ibu Guru BK, karena ke depan kalau Ngoni ada masalah, akan berhubungan dengan guru BK. Nah, kita akan awali kegiatan ini dengan berdoa. Bisakah salah satu dari kalian memimpin doa? Siapa boleh memimpin doa, angkat tangan. Boleh? Devita, boleh Devita? Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa masing-masing menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, siapkan catatan kalian, posisi duduk yang baik supaya nyaman mengikuti materi ya. Oke, dipersilakan kepada Ibu Guru Ivon untuk membawakan materi. Kakak masa Selamat pagi adik-adik. Oke. Selamat pagi. Siap terima materi? Pagi, Bu. Pagi sayang. Sudah siap terima materi? Sudah? Siap, Bu. Oke. Tadi Pak Guru udah bilang materi apa Ibu bawa? Tata krama. Tata krama. So tahu apa itu tata krama? Sudah? Kan dari SD saya belajar tuh tata krama. Michelle tahu apa tuh tata krama? Michelle cuma senyum. Nah, jadi hari ini orang akan membahas materi tentang tata krama. Nah, jadi dalam orang kehidupan sehari-hari pasti kita berada dalam kelompok masyarakat yang orang berinteraksi setiap hari, entah itu dalam lingkungan masyarakat maupun orang lingkungan keluarga. Jadi ketika orang berinteraksi itu, orang menginginkan kehidupan yang harmonis dan kehidupan yang rukun. Nah, untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan yang rukun itu, tentu diperlukan aturan untuk mengatur kebiasaan itu. Kita hidup yang rukun dan hidup yang harmonis. Tunggu Ibu Nado, siapa nih Galaxy A31 yang nggak gambar ini? Salva, aktifkan kamera. Oppo A37F, aktifkan kamera. Pak Ibu bila boleh lihat muka-muka siswa baru ini. Lagi masih tidur, so ini kau aktifkan. Aktifkan kamera dulu sebelum Ibu melanjut. Aktifkan kamera. Pak Ibu bisa lihat mana siswa yang aktif ketika Ibu memberikan materi atau enggak. Karena materi tata krama ini sangat penting bagi siswa-siswa. Agar supaya itu siswa SMP 5 itu dia terbentuk siswa yang sopan, siswa yang tahu tentang tata krama sekolah. Galaxy A31, Christopher juga aktif itu kamera. Nah, Ibu lanjut. Jadi ketika orang suka hidup harmonis, hidup rukun, maka diperlukan suatu aturan agar supaya itu bisa terwujud. Nah, berarti itu harus ada apa Ibu tadi bilang? Elizabeth. Apa? Aturan kok. Jadi tata krama itu terdiri dari dua kata. Tata dan krama. Tata berarti istiadat, aturan, atau norma. Sedangkan krama mengandung prinsip sopan santun yang sesuai dengan peraturan
yang disepakati bersama. Jadi secara garis besar, tata krama bisa diartikan sebagai kebiasaan sopan santun yang disepakati bersama dalam lingkungan pergaulan manusia itu berada. Jadi catat apa itu tata krama. Jadi tata krama adalah, catat mau tanya kalau misalnya antar ini. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Ya, so tahu tuh apa arti tata krama? Kemudian tata krama dia terdiri dari tata krama bergaul, tata krama berpakaian, dan tata krama belajar. Jadi tata krama itu ada 3. Tata krama bergaul, tata krama berpakaian, dan tata krama belajar. Nah, jadi anak-anak, adik-adik ketika masuk di SMP 5, adik-adik bukan hanya diberikan materi melulu, diberikan pengetahuan melulu, tetapi adik-adik semua akan diberikan pemahaman tentang apa itu tata krama. Karena dengan adik-adik diberikan pemahaman tentang tata krama, jadi adik-adik mempunyai karakter yang baik. Jadi orang lebih baik itu pengetahuan nomor 2 daripada adik-adik pintar tapi karakter bisa ya. Jadi lebih bagus, nggak terlalu pintar tapi dia punya karakter bagus. Kenapa adik-adik pintar tapi ketika di luar adik-adik nakal, adik-adik suka bolos, suka membangkang pada orang tua, suka mabuk-mabuk, suka minum rokok. Jadi tata krama ini mengajarkan kepada adik-adik semua agar supaya adik-adik mempunyai karakter yang bagus. Siapa sini cowok-cowok yang tahu barokok? Ada yang tahu barokok? Isan sudah barokok? Nah, Isan sudah jaga barokok? Nanda, Bu. Oh, mantap. Siapa lagi? Farel sudah barokok? Nanda, Bu. Farel, Nanda lagi. Mantap. Jevandar, Sampurna. Jaga barokok? Mantap. Siapa lagi nih? Gabriel jaga barokok? Nanda, Bu. Banyak makan gula-gula kan? Mantap Gabriel ya. Nah, jadi tata krama berapa? Ada terdiri dari berapa tadi tata krama Ibu dia bilang? Dicatat? 3, Bu. 3. Apa-apa? Tata krama apa? Tata krama bergaul, tata krama berpakaian, tata krama belajar. Ulang. Jadi tata krama bergaul itu dia juga terdiri dari bergaul dengan orang dewasa. Kalau di sekolah itu bergaul dengan guru. Kemudian bergaul dengan sahabat, dengan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi Ibu bahas dulu yang pertama, bergaul dengan orang dewasa. Atau kalau di sekolah bergaul dengan guru. Jadi ketika orang bergaul dengan guru, itu orang boleh samparang. Asal-asal sama dengan orang beken, orang petamang sendiri. Jadi ketika orang bergaul dengan orang dewasa, ada hal-hal yang harus orang perhatikan. Sebagai contoh, 1, ketika orang berbicara dengan guru, orang harus sopan. Orang harus apa? Sopan. Jangan Sopan. guru itu orang Sunda hormati. Mungkin karena orang petanta, orang PKK, orang pesudara. Orang pikir, aduh, orang pesudara kuat, orang petanta. Jadi orang bikin biasa di sekolah. Orang cuma aja panggil. Contoh kalau ibu, Ipong, begitu. Jadi kalau di sekolahnya boleh panggil begitu, harus sopan. Ibu, begitu nih. Jadi harus sopan walaupun itu orang pesudara. Kemudian juga ketika orang berbicara dengan guru, orang penada suara itu mulai keras. Kalau di rumah sama cerita sama dengtoa, kuat sekali. Rata-rata kan ini orang Tuminting, atau ada yang di luar Tuminting ini? Ada yang jauh dari Tuminting, enggak sonasi.
Jadi kan orang tuminting itu biasa bercerita kuat sekali. Nah, ketika orang di sekolah berbicara dengan guru, orang intonasi suara itu harus pelan. Bukan kembali pelan, sekarang kan guru siapa dengar. Tetapi intonasi yang bisa didengar oleh guru jangan terlalu keras. Karena kalau ketika orang berbicara terlalu keras, berarti itu orang tidak sopan. Kemudian kedua, ketika orang bertemu dengan guru, orang harus menyapa, memberi salam. Contoh kalau datang ke sekolah, masih pagi, selamat pagi Bu. Bukan so langsung berjalan tere-tere, so tidak sopan santun, biar ada guru, berjalan tere-tere. Jadi ketika orang bertemu dengan guru harus memberi apa? Memberi apa? Memberi salam. Memberi salam. Nah, memberi salam. Kemudian hal yang ketiga, orang tidak boleh memotong pembicaraan guru. Jadi kalau di sekolah, ketika guru sedang bercerita atau guru sedang menjelaskan di kelas, adik-adik tidak boleh memotong pembicaraan. Jadi itu tidak sopan kalau memotong pembicaraan. Bukan cuma di sekolah, tetapi juga di rumah. Ketika orang tua berbicara, jangan orang potong pembicaraan. Ada kan adik-adik biasa kalau mama ada tamu atau papa ada tamu, kesempatan meminta doi, mana lagi mak doi dang. Karena berpikir apa, mama mau kasih kalau gak tahu. Ternyata itu tidak apa? Tidak sopan. Jadi kalau ada orang tua atau guru berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian hal yang keempat, ketika guru menjelaskan, orang harus memperhatikan. Jadi sama ini ibu sementara menjelaskan, adik-adik perhatikan, jangan ibu menjelaskan, adik-adik bercerita dengan orang lain atau adik-adik membuat sesuatu yang tidak memperhatikan guru. Kalau ibu suruh tulis, baru tulis. Kalau ibu tidak suruh tulis, jangan dulu tulis. Berarti itu tidak sopan ketika guru sedang bercerita atau guru sedang menjelaskan, adik-adik tidak memperhatikan. Kemudian selanjutnya tidak memanggil atau meminta sesuatu dari arah belakang. Jadi kalau mau buka guru harus mendekat. Bu, ini ibu dari sini. Jadi jangan kasih dari belakang, Bu. Kenapa Bu? Nah, itu juga tidak sopan. Jadi ketika memberikan sesuatu kepada guru atau kepada orang tua, kita harus dari arah depan dan memberikan dengan tangan kanan. Kemudian tidak boleh menyapa guru dengan kata yang tidak sopan. Contoh kalau laki-laki biasa, dia so dekat dengan guru laki-laki toh. Kemudian dia bilangin, halo bos. Nah, itu berarti tidak sopan. Walaupun orang sedekat apapun dengan guru tersebut, ataupun orang teman, orang saudara itu guru itu, orang yang boleh memanggil dengan kata tidak sopan. Kamu bilang, halo bos, halo sayang, halo cak. Jadi yang boleh begitu nih, itu dikategorikan tidak sopan kepada guru. Jadi ketika orang dengan guru, harus sopan santun dalam memanggil guru. Nah, ya Bu, bukan halo bos, nih. Itu harus memperhatikan orang cara berbicara. Kemudian juga tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru. Jadi ketika di sekolah tanpa seizin guru, orang tidak boleh masuk di ruang guru kecuali kalau ada contoh. Arya, tolong ambil agak ibu buku di ruang guru. Itu baru orang boleh masuk ruang guru. Dengan pun ketika orang masuk ruang guru, orang harus sopan, ketuk pintu dulu. Jangan sabaran langsung masuk kayak gitu. Tidak ada sopan satu. Kalian kira hantu masuk dalam ruangan. Jadi orang harus sopan, ketuk pintu dulu, Bu, izin. Kenapa ibu Ipon ada suruh ambil ibu Ipon ke guru? buku. Itu harus diperhatikan. Kemudian hal yang terakhir, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Ini bukan cuma di lingkungan sekolah, di rumah pun orang boleh mengucapkan kata-kata kotor. Biasa orang tuminting, ibu tahu, ibu lihat orang tuminting. Orang biasa bicara kasar sekali. Nah, ketika orang masuk SMP, orang akan dibentuk orang karakter supaya orang berbicara pun dengan baik, tutur kata baik, sopan, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Kemarin ibu kasih materi di kelas lain, ibu putar video, ternyata ada anak-anak, dia bilang begini, hei, simpan waktu materi di ontak. Sopan enggak itu ibu tanya? Sopan enggak? Dia bilang begitu. Enggak. Nah, enggak. Jadi mengharapkan kelas 77, kelas 78 mampu mengeluarkan kata-kata yang sopan, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi kalau ketika orang mengeluarkan kata-kata kotor, bukan cuma orang sesama manusia yang marah,
Tuhan pun akan marah ketika orang mengeluarkan kata-kata kotor. Karena orang peminting biasa orang suka kasar sekali. Kali orang jadi mutu kebun binatang. Contohnya maaf ibu mau bilang, babi. Nah, itu kan kata-kata yang kotor untuk orang lain yang orang mau bilang. Idris tertawa, berarti Idris dia bilang begitu, Kang Idris. Ya Idris menumpil. Jaga bilang begitu teman. Nah, jadi ketika sekarang kalau orang biasa bilang begitu, mari ketika orang so di SMP orang rubah, orang bicara bercerita harus sopan ketika berbicara kepada orang lain. Yang lalu orang jaga bilang itu kebun-kebun binatang, sekarang perlahan orang rubah, orang kelakuan, orang tutur kata untuk menyapa orang lain. Lagi kalau di sekolah pun jaga bumake, ibu mau surica kalau sampai jaga bumake di sekolah. Nih, jadi orang yang boleh jaga bumake. Kalau so biasa di rumah jaga bumake, keluarga ada jaga bumake, adik-adik boleh tegur. Jangan begitu. Bukan cuma orang manusia yang marah, tetapi Tuhan yang marah. Arya semangat tuh Kak Arya. Arya baru bangun. Nah, Arya baru bangun. Arya semangat tuh. Nah, kemudian juga kita lanjut kepada bagian berikut, bergaul dengan sesama atau bergaul dengan adik-adik sesama siswa. Nah, kalau so sekolah, tentu bukan cuma adik-adik atau yang akan bekerja apa, tetapi juga ada kakak kelas. Jadi ketika di sekolah, adik-adik juga harus menghormati kakak yang lebih tua. Ya, biarpun ngoni saudara atau ngoni kakak, ngoni kurang ajar pak kakak kelas boleh. Jadi kalau di sekolah harus mengikuti peraturan sekolah, hormati kakak kelas. Tidak apa-apa ketika adik kalau bekerja apa di sekolah, selamat pagi kak. Contoh, selamat pagi Kak Elizabeth. Jadi kalau di sekolah harus sopan, harus hormati kakak kelas. Kemudian juga harus menghormati sesama teman. Jangan ada pengana orang susah, mau berteman dengan. Yang kali begitu ada adik-adik yang memandang status sosial atau bilang, Michelle, jangan jaga saya begitu sampai kamera ya. Ataupun ada yang bilang, ngana kok pendek. Mana kok hitam, kami mau sama dengan anak. Jadi orang ketika di sekolah harus menghormati sesama teman. Jadi orang jangan memandang status sosial, jangan memandang status ekonomi, sehingga terjadi kasus bully di sekolah. Hati-hati. Kasus bully itu akan ada undang-undang. Yang boleh adik-adik sembarang memperlakukan teman dengan tidak baik. Jadi kalau di sekolah orang harus sama rata, tidak memandang fisik, tidak memandang kekayaan, tidak memandang status sosial. Jadi semua taman itu harus orang bikin sama. Orang jangan berkelompok-kelompok di sekolah. Orang harus bikin sama semua teman. Terus apalagi kalau satu kelas itu dia sama ini kan kelas 77, kelas 78. Jadi kalau kelas 77 itu dia suatu keluarga, harus saling membela, harus saling baku sayang satu dengan yang lain. Jangan kalau adik-adik semua sekolah, kok adik-adik kelompok-kelompok. Ini kelompok yang jago-jago, sana kelompok pojok-pojok. Boleh begitu ya? Orang harus sama di sekolah, harus saling membantu, harus saling memberi. Kalau contoh tamang satu kasihan yang tidak ada pulpen, orang ada pulpen 2, kasih pinjam satu ke teman. Paham ibu dia bilang? Paham. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau cepat saya jelaskan. Paham, Bu. Nah, paham. Kemudian juga kalau di sekolah orang tidak boleh menyakiti teman. Contoh kalau orang bebadan besar sekali, kok ada teman yang kecil, orang jaga ganggu-ganggu, jaga pukul-pukul, jaga bully. Boleh nih? Itu melanggar sopan santun dalam etika bergaul dengan sesama teman. Juandri kiapa sunati suka merah. Kemudian selanjutnya tata krama dalam berpakaian. Jadi ini kan orang masih sekolah secara daring, jadi belum dapat lihat, ibu belum lihat bagaimana adik-adik bicara berpakaian. Tetapi ketika orang di sekolah ada aturan-aturan yang harus adik-adik taati dalam di sekolah nanti. Contohnya ketika orang ke sekolah, orang harus berpakaian sesuai aturan sekolah. So dijelaskan dok, kalau mau sekolah itu nantinya dia pakai seragam apa? Hari Senin pakai baju apa? Hari Senin pakai putih biru. Hari Senin putih biru.
Senin, Selasa putih biru, hari Rabu kotak-kotak, hari Kamis batik, hari Jumat pramuka. Jadi ketika orang sekolah nanti, orang sekolah tatap muka, itu seragam yang harus orang perhatikan. Jadi kalau muka sekolah, orang harus berpakaian sesuai dengan seragam sekolah. Jangan ada suruh pakai kaos kaki putih, hari Senin sampai hari Kamis, maunya pakai kaos kaki hitam. Otomatis di sekolah ibu akan sita bagi siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Contoh untuk seragam itu peraturan sekolah harus ditaati. Jadi Senin sampai Kamis adik-adik harus mengikuti peraturan sekolah pakai kaos kaki apa? Kaos kaki apa kalau hari Senin sampai Kamis? Aku bilang tadi. Putih. Jadi adik-adik harus pakai kaos kaki putih. Ketika adik-adik pakai kaos kaki hitam, otomatis ibu akan sita itu kaos kaki. Itu berpakaian. Kemudian untuk perempuan, dia tidak boleh kalau yang berhijab kan otomatis dia pakai rok panjang kan. Kalau yang berhijab dia pakai rok panjang toh. Tapi kalau yang tidak berhijab, itu cewek-cewek, dia nih boleh pakai rok di atas lutut. Kalau di rumah biasa berseksi, di sekolah nih boleh jabat seksi nih. Karena ibu lihat sekarang banyak tuh anak-anak sudah ikut tren-tren Korea. Sampai dompet baju-baju seukur dapat lihat maaf deh sudah lihat pantat. Siapa tuh cewek-cewek di rumah pengunjung pakai celana sudah lihat pantat. Marguita, kak siapa ini? Linto Gareng, sesenyum-senyum dia pakai celana pendek. Marguita toh atau apa? Hah? Marguitita. Siapa lagi? Elizabeth pakai celana pendek di rumah atau rok pendek? Kan? Enggak, Bu. Oh iya, kalau Salva berhijab, kan kalau di rumah pakai hijab deh Salva. Salva lah. Siapa dia namanya? Siva apa ini lagi? Andaria. Rizka, dia pakai celana pendek. Jadi kalau di sekolah, adik-adik tidak boleh memakai rok pendek. Nih, usahakan rok itu batas lutut. Kalau tidak batas lutut, 5 cm di bawah lutut agar supaya dapatnya itu rapi. Dengan ketika orang memakai pakaian rapi, pakaian sopan, otomatis orang tidak mengundang kejahatan. Nah, kalau cewek-cewek badan sebesar, so SMP, so remaja, otomatis ke badan mulai besar. Ketika adik-adik pakai rok pendek, otomatis itu akan mengundang kejahatan for adik-adik. Biar tuh kalau yang dekat-dekat mau berjalan orang sobodo lah. Kalau naik oto, kalau pakai rok pendek, kage orang semua Korea di pantai itu cewek-cewek yang pakai rok pendek. Jadi ini boleh pakai rok pendek. Kemudian yang cowok-cowok juga tidak boleh bertato. Siapa yang sudah tato? Jadi cowok-cowok ini boleh ada tato, tidak boleh bertato. Kemudian juga tidak boleh menggunakan pakaian olahraga di saat pelajaran. Jadi kalau pelajaran yang pertama pelajaran PJOK otomatis kan pakai baju olahraga. Otomatis pelajaran kedua semua langsung belajar. Jadi ketika pelajaran PJOK selesai harus ganti baju olahraga. Pakai baju yang jadwal contoh hari Senin putih biru, otomatis pakai putih biru. Jadi itu baju olahraga diganti. Tidak boleh pelajaran yang di luar PJOK kalau adik-adik menggunakan pakaian olahraga. Kemudian itu cewek-cewek kalau baganti juga harus di kamar mandi, jangan baganti di kelas. Karena bilang, keluar dulu laki-laki orang mau baganti. Ini boleh seperti itu melanggar aturan tata krama dalam berpakaian. Kemudian juga tata krama dalam belajar. Ini tata krama belajar. Jadi tata krama ketika belajar pertama apa? Ketika orang sampai di sekolah, orang harus membenahi kelas. Nanti kalau adik-adik sekolah pasti akan ada pembagian kebersihan. Contoh hari Senin, Shalomita, Arya, Jevander, Gabriel. Contoh dari itu. Ketika hari Senin itu sampai di sekolah, adik-adik bukan mau baku tunggu. Siapa mau bahas apa? Jadi kalau ketika ada jadwal, sampai di sekolah langsung membersihkan kelas. Kalau di rumah pemalas, boleh bawa ke sekolah ke pemalas itu dia. Jadi di sekolah harus rajin, harus mandiri. Jadi ketika guru sudah memberikan jadwal untuk tugas kebersihan, maka ketika di sekolah untuk
Pertama datang harus membersihkan kelas ya, membenahi kelas. Kemudian tidak boleh ribut. Jadi di saat belajar, apalagi guru sedang menjelaskan, adik-adik tidak boleh ribut. Kemudian tidak boleh menentang guru. Ada kan adik-adik lain biasa jama mama mak dan papa sedang di sekolah, bikinlah itu kelakuan yang sama. So jaga malawang pak guru. Ketika guru menjelaskan, mau dengar, malah apa guru tegur, dia mau melawang. Jadi kalau di sekolah ketika jam pelajaran tidak boleh begitu. Kemudian selama jam pelajaran siswa tidak boleh keluar kelas kecuali minta izin, apalagi mau bolos. Ada mungkin yang biasa jaga bolos SD, bawa-bawa tuh kelakuan bolos di SD. Jadi kalau di SMP 5 tidak boleh bolos. Nanti kalau bolos akan diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Kemudian juga hal-hal yang harus diperhatikan adik-adik sekalian ketika berada di sekolah, adik-adik harus memperhatikan waktu. Ada bilang kalau mau ke sekolah, kalau sekarang semua tatap muka, jam berapa? So bilang atau belum? Atau biasa di SD jam berapa aja datang ke sekolah? Jam 8? Farel? Jam 6, Bu. Mana? Hah? 6. 6, Bu. Tuh jam mana untuk ke sekolah? Masih tidak tidur Pak ini stop untuk mau pergi sekolah. Jadi jam 6.30 sudah ada di sekolah. Itu kalau orang sudah tatap muka. Sekarang kan masih belajar online. Ini tetap kan ada absen. Absen itu jam 6:30 sudah absen toh, atau jam 6 sudah absen. Jadi kalau orang sekolah 6.30 sudah ada di sekolah. Kemudian ketika belajar juga tidak ada yang bolos. Jadi kalau ada lain-lain, mau pelajaran contoh paling susah pelajaran apa? Kalau Christopher, pelajaran apa yang paling susah biasa di sekolah? Christopher. Konek di Christopher atau apa ini? Ritmi Jo, pelajaran apa yang susah di sekolah biasa Ritmi? Ritmi 7 berapa? Ritmi nama atau apa ini? Itu HP. Coba ya pakai nama. Juandri Jo, Juandri, halo Juandri. Kelas 7 berapa Juandri? 7. 77. Apa Juandri Peperwalian? Juandri Peperwalian siapa? Pak Guru. Pak Guru Siapa? Guru siapa? Lupa, oh iya apa masih ke hari kedua kan Juandri Solo apa Juandri Pak Guru? Nah, jadi ketika orang tak suka pelajaran, orang mau Pak Bolos, jadi itu yang boleh. Nah, yang terakhir, jadi ketika orang melanggar peraturan sekolah, aturan yang telah diberikan, akan ada sanksi. Pertama, teguran secara lisan. Jadi ibu akan panggil siswa yang melanggar peraturan. Ibu akan panggil teguran secara lisan. Kemudian jika dia tidak berubah, akan diberikan teguran secara tulisan. Jadi akan dipanggil orang tua dan akan dibuat surat pernyataan. Nah, ketika juga diberikan surat pernyataan, kemudian juga ada perubahan. Yang terakhir, dia akan dikeluarkan dari sekolah atau enggak dia tidak mau naik kelas. Jadi ketika adik-adik melakukan atau melanggar peraturan sekolah, adik-adik pertama akan diberikan teguran secara lisan, kemudian secara tulisan supaya Pak orang tua, dan yang ketiga yang terakhir adik-adik tidak akan naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah. Kepahami apa yang Ibu jelaskan tentang tata krama? Sudah? Ada catat? Ada? Nanti Ibu akan mau tanya ulang satu-satu pada adik ya, kalau ada catat atau enggak, supaya adik-adik itu mempunyai karakter yang baik. Demikianlah materi tata krama. Ibu harapkan adik-adik boleh mengerti, boleh pahami,
dan itu boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, amat terlebih dalam bermasyarakat. Dan diingatkan kembali, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa. Terima kasih. Boleh kalau Oke adik-adik sekalian, materi yang pertama sudah selesai. Kalian bisa istirahat 15 menit, bisa keluar dulu dari Zoom. Nanti kita masuk lagi jam 9 ya. Kita masuk lagi jam 9. Oke? Guru, Pak Guru. Ya, ada apa? Ada pertanyaan? Ini kelas 77 dan kelas 78. Ya, yang di Zoom ini 2 kelas ya, kelas 77 dan kelas 78. Ya, yang lain yang belum ada kamera kasih aktif itu kamera. Kemudian itu nama ganti dengan nama sendiri ya, sebelum masuk di Zoom. Kan mau kasih masuk nama. Namanya ditulis nama sendiri ya. Kemudian ketika mulai materi juga kasih aktif itu kamera. Oke? Oh, boleh. Oke, Pak Guru. Ya, oke. Pak Guru sama tutup dulu ini Zoom-nya, nanti masuk lagi di Zoom yang sama, di link yang sama. Tapi 15 menit lagi baru Pak Guru.